Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 14 September 2021, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yeremia 33 ayat yang ketiga yang berkata demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Lalu Lintas Doa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat tadi adalah bagian yang Tuhan tawarkan bagi saudara dan saya untuk berseru kepada Dia. Itu jalan yang Tuhan buka. Jadi ada jalan antara surga dan bumi yang Tuhan buka untuk saudara dan saya lalui. Lalu lintas bumi dan surga untuk kita lalui dengan menggunakan kendaraan doa. Dan itu dibuka untuk umum. Saya ulangi, jalan atau lalu lintas itu dibuka untuk umum. Tidak ada halangan, tidak ada jalan buntu, tapi benar-benar dibuka untuk saudara dan saya ataupun siapa saja yang mau lewat di sana, mau datang kepada Tuhan dengan memakai kendaraan doa. Nah, kita mau lihat tentang lalu lintas doa ini. Saya punya 4 poin yang mau saya share pagi ini buat saudara dan saya. Yang pertama, kita mulai dari tingkat yang lebih tinggi ya saudara. Yang pertama, lalu lintas doa yang macet banget. Ada dalam satu kondisi, biasanya lalu lintas doa itu begitu macet. Mengapa? Karena pengendaranya menggunakan kendaraan doa semuanya. Ibarat satu keluarga, 5 orang, 5-5-nya menggunakan kendaraan doa. Semuanya keluar menggunakan kendaraan doa. Ada 12 orang, semuanya menggunakan kendaraan berdoa. Sehingga jalur lalu lintas doa dari bumi ke surga itu terlihat macet, padahal nggak macet saudara. Apa yang mau dikatakan dari bagian ini? Kita bisa lihat contoh, saya tidak mengambilnya di dalam Alkitab, tapi kita bisa melihat contoh dalam kondisi saudara dan saya hari ini, dalam kondisi di bangsa-bangsa ketika wabah virus corona itu menyerang semua bangsa-bangsa. Ada banyak orang yang korban dan saudara tahu, lalu lintas doa itu begitu ramai dan padat. Semua orang berdoa ketika terjadi lockdown. Orang tidak lagi bisa bekerja, orang tidak lagi bisa melakukan pelayanan dan banyak hal. Orang semua akhirnya terpaksa menggunakan kendaraan doa. Lalu lintas doa itu jadi ramai, bahkan sangat macet. Bukan macet dari surga ya saudara, tapi yang menuju ke Tuhan, lalu lintas menuju ke arah surga itu sangat macet. Orang berbondong-bondong berdoa, lalu lintas itu begitu padat, merayap karena orang yang dulunya tidak menggunakan kendaraan doa, dia terpaksa menggunakan kendaraan. Banyak doa dibawa kepada Tuhan, banyak doa dinaikkan kepada Tuhan, banyak doa berulang-ulang dibawa kepada Tuhan, dari perusahaan, dari pekerjaan pabrik, dari pedagang kaki lima, dari keluarga, dari mana saja, dari gereja, hamba Tuhan, pebisnis, semuanya menggunakan kendaraan berdoa. Nah, ini lalu lintas doa macet. Yang buat macet bukan Tuhan, kita sendiri. Kita berbondong-bondong mengerjakannya. Apakah itu baik? Sangat amat baik. Yang kedua, lalu lintas doa itu ternyata ramai, lancar, padat, tapi
berjalan perlahan. Kita bisa lihat itu di dalam kitab Keluaran 3 ayat 7 sampai yang ke-10. Itu suatu bangsa berdoa. Bangsa Israel berdoa ketika mereka ada dalam perbudakan Firaun. Mereka benar-benar bekerja dengan upah minimum. Lalu Alkitab berkata di sana, Tuhan bilang, lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan karena penderitaan mereka. Lalu Tuhan mendengar seruan mereka. Ingat, satu bangsa menggunakan kendaraan berdoa, lalu lintasnya ramai tapi lancar. Masih satu bangsa. Kalau yang tadi pertama bangsa-bangsa, bahkan semua orang melakukannya. Jadi ketika mereka menggunakan kendaraan berdoa, satu bangsa itu dengan model kendaraan yang sama, yaitu kendaraan doa, maka Allah mendengar doa mereka. Lalu Allah kemudian mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Yang ketiga, lalu lintas doa yang ketiga adalah lalu lintas doa yang mulai sepi. Tadi ramai lancar, ini mulai sepi. Mulai sepi itu kita bisa lihat dalam Daniel 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Ketika raja punya masalah tentang mimpi dan terjemahannya tidak bisa diterjemahkan oleh semua orang bijaksana di Istana Babel. Raja mau membunuh semua orang bijaksana di sana, tapi Daniel, dia maju dan meminta waktu 1 hari. Bukan saja itu, tapi dalam Daniel 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-19, Daniel mengerahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk mereka berempat melakukan bagian yang tidak dilakukan oleh orang di Istana Babel. Mereka menggunakan kendaraan doa. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mulai melakukan perjalanan di lalu lintas doa itu. Mereka berempat melakukannya dan Alkitab menunjukkan doa mereka dijawab. Allah menyingkapkan rahasia tentang mimpi raja dan artinya, dan Daniel menjelaskannya, dan satu Istana Babel diselamatkan. Perhatikan saudara, terkadang ketika orang sudah ada di zona nyaman, orang tidak lagi menggunakan kendaraan berdoa. Tapi Alkitab menunjukkan ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berempat masih tetap menggunakan kendaraan berdoa, dan kemudian lalu lintas itu terlihat sepi tapi berpengaruh. Orang-orang yang masih menggunakan kendaraan doa dalam situasi sepi, ingat, mereka mendapat jawaban doa yang pasti spektakuler dari Tuhan, seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Yang terakhir, poin yang keempat adalah lalu lintas doa yang sangat sepi banget. Kejadian 18 ayat 16 sampai 37. Di sana sebenarnya menceritakan tentang doa syafaat Abraham bagi kota Sodom dan Gomora. Di sana Allah membutuhkan 10 kendaraan saja. Kalau kita lihat dialog Abraham dengan Tuhan, dengan Allah, dia butuh 10 kendaraan orang yang mengendarai kendaraan doa supaya Allah tidak menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Tapi yang Allah dapatkan di sana lalu lintas doanya sangat sepi. Hanya ada satu kendaraan doa yang disetir oleh Abraham. Sehingga akhirnya kota Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya hari ini, mari kita tangkap apa yang Tuhan mau. Kita harus terus menggunakan kendaraan doa. Di poin 1, ketika situasi lagi gawat darurat, kita harus terus menggunakan kendaraan berdoa. Yang kedua, kita juga harus terus menggunakan kendaraan berdoa ketika ketika bangsa kita mengalami masalah. Kita juga harus datang, jangan hanya pendoa syafaat atau hamba Tuhan. Yang ketiga, kita juga harus menggunakan kendaraan berdoa sekalipun
Kita bukan pemilik tempat di mana kita berada. Kita sedang dibuang di mana. Ingat Daniel itu terbuang dengan Sadrak, Mesak, Abednego di Babel. Tapi mereka tetap menggunakan kendaraan berdoa untuk menyelamatkan Babel. Untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di istana Babel. Kita juga harus demikian. Di mana Allah menempatkan kita terus menggunakan kendaraan doa. Supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita pun mengalami keselamatan. Orang-orang yang ada di sekeliling kita mengalami pemeliharaan dan mujizat Tuhan seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Dan yang terakhir, Tuhan mau kita tetap menggunakan kendaraan doa kita ketika orang lain tidak lagi mengeluarkan mobil kendaraan doa itu dari bagasinya, dari garasi, bukan bagasi ya, dari garasinya. Tapi saudara dan saya diajar Tuhan hari ini, mari terus menggunakan kendaraan doa itu di lalu lintas yang Allah tetapkan, supaya ketika tidak ada lagi kendaraan yang dikeluarkan dari mana saja, kendaraan doa kita tetap berjalan, mesin doa kita tetap berjalan, supaya Allah memperhitungkan setiap apa yang kita doakan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam terus menggunakan kendaraan doa kita di lalu lintas yang Allah tetapkan. Amin.